Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Sekarang masuk ke video. Atta Hussein Fani Chisti. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Sayyid Sa'atta Hussein Fani Chisti adalah seorang tokoh sufi terkemuka dari India yang dikenal sebagai Khwaja Bihar. Beliau merupakan seorang sufi dari tarekat Chisti yang juga dikenal sebagai penulis, penyair, ahli bahasa, dan orator. Beliau memperoleh makam Ghaus, yaitu tingkatan spiritual tertinggi dalam dunia tasawuf pada zamannya. Selain sebagai tokoh spiritual, beliau dikenal sebagai pelopor penyebaran Islam di wilayah Gaya, India, yang pada saat itu mayoritas penduduknya adalah non-Muslim. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sayyid Sa'atta Hussein Fani Chisti lahir dengan nama Sayyid Sa' Abdul Razak pada tahun 1816. Beliau berasal dari keluarga Sufi Chisti dan merupakan keturunan dari Muhammad Al-Baqir. Ayah beliau bernama Sultan Ahmed Sahid, sedangkan kakek dari pihak ibu tinggal di Khanqah Qadiriyah Mananiya, Patna, Bihar. Setelah kematian ayah beliau saat berusia 10 tahun, beliau diasuh oleh kakek dari pihak ayah, Ghulam Hussein Danapuri, dan setelah itu oleh paman beliau Mir Kamruddin Hussain Monami, yang menjadi guru spiritual dan memberikan ijazah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa beliau dilahirkan pada tahun 1816 dan wafat pada tahun 1893. Pada usia 28 tahun, beliau melakukan perjalanan ke Mekah dengan berjalan kaki, yang memakan waktu sekitar 5 tahun. Beliau tiba di Gaya pada tahun 1850. Setelah menerima perintah spiritual untuk kembali ke India dan menyebarkan Islam. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Sayyid Sa'atta Hussein Fani Chisti lahir di Patna, Bihar, India, tepatnya di rumah kakek dari pihak ibu di Khanqah Qadiriyah Mananiya. Beliau kemudian menetap di Gaya, sebuah kota di India yang saat itu mayoritas penduduknya bukan Muslim. Di sanalah beliau menyebarkan ajaran Islam, tinggal, wafat, dan dimakamkan. Salah satu peristiwa penting dalam hidup beliau terjadi saat menginjakkan kaki pertama kali di rumah hakim distrik Gaya, Sayyid Ashraf Hussain. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa motivasi utama Sayyid Sa'atta Hussein Fani Chisti dalam menyebarkan Islam ke wilayah non-Muslim seperti Gaya diyakini sebagai bagian dari misi spiritual yang diterima langsung melalui ilham atau perintah spiritual dari Nabi Muhammad. Sebagai seorang Sufi Chisti, beliau mengemban misi dakwah dengan pendekatan cinta kasih, ilmu, dan hikmah untuk menyebarkan ajaran Islam di wilayah yang sama sekali belum terjamah dakwah sebelumnya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa pendidikan dan pengasuhan spiritual yang diterima sejak kecil menjadi fondasi utama bagi Sayyid Sa'atta Hussein Fani Chisti untuk menjadi tokoh besar. Setelah menyelesaikan pendidikan duniawi dan rohani di bawah asuhan paman beliau, beliau menerima ijazah dan kemudian menjalani perjalanan spiritual penting ke Mekah. Perjalanan ini menunjukkan keteguhan spiritual dan fisik beliau. Setelah menerima perintah spiritual, beliau kembali ke India dan tinggal di Gaya, di mana beliau menjadi kutub, pemimpin spiritual, dan secara aktif menyebarkan ajaran Islam. Metode beliau melibatkan pendekatan sufistik yang damai dan penuh kasih sayang, yang membuat ajaran beliau diterima oleh masyarakat setempat. Sayyid Sa'atta Hussein Fani Chisti yang dikenal sebagai Khwaja Bihar merupakan salah satu tokoh sufi besar dalam tradisi Islam di India abad ke-19 yang memiliki pengaruh besar dalam penyebaran Islam di wilayah Gaya, sebuah daerah yang pada masa itu mayoritas penduduknya beragama non-Islam dan belum tersentuh dakwah Islam secara signifikan. Dengan keberanian untuk memasuki wilayah yang secara budaya dan agama sangat berbeda dari mayoritas Muslim pada masanya,
Sayyid Sa'atta Husain Fani Chishti menjadi pionir dalam menyebarkan nilai-nilai sufisme dan spiritualitas Islam dengan pendekatan damai, hikmah, dan keteladanan moral. Lahir dengan nama Sayyid Sa Abdul Razak pada tahun 1816 di Patna, Bihar, India. Beliau berasal dari keluarga yang memiliki akar kuat dalam tradisi tasawuf, khususnya tarekat Chishti. Lingkungan awal tempat beliau dibesarkan adalah Khanqah Qadiriyah Mananiyah, yang telah lama menjadi pusat kegiatan spiritual dan pendidikan Islam. Setelah kematian ayah beliau, Sultan Ahmed Shahid, saat beliau masih berusia 10 tahun, pengasuhan diteruskan oleh kakek dari pihak ayah, Ghulam Hussein Danapuri, seorang sufi yang juga memiliki pengaruh dalam jaringan tarekat dan dikenal karena ketekunan spiritualnya. Setelah wafatnya sang kakek, pengasuhan dilanjutkan oleh paman beliau, Mir Kamruddin Husain Monami, seorang guru sufi yang membimbing Sayyid Sa'atta Husain Fani Chishti dalam pendidikan formal maupun ajaran tasawuf yang mendalam. Beliau kemudian diberikan ijazah, yaitu otorisasi spiritual sebagai bentuk pengakuan atas pemahaman beliau terhadap ilmu hakikat dan syariat. Dalam usia yang masih tergolong muda, tepatnya 28 tahun, Sayyid Sa'atta Husain Fani Chishti memulai perjalanan spiritual yang luar biasa ke kota suci Mekah dengan berjalan kaki. Perjalanan ini tidak hanya mencerminkan keteguhan jiwa, tetapi juga melambangkan proses tazkiyah, penyucian diri, yang menjadi bagian penting dalam tradisi sufi. Perjalanan tersebut memakan waktu 5 tahun, dan selama di Mekah, beliau menjalani proses kontemplasi dan kedekatan spiritual yang mendalam. Menurut tradisi yang dipercayai oleh para pengikut beliau, beliau menerima perintah secara spiritual dari Nabi Muhammad untuk kembali ke tanah kelahiran dan melanjutkan dakwah Islam melalui pendekatan sufistik. Sepulangnya dari perjalanan tersebut, beliau ditunjuk sebagai kutub gaya, yaitu poros spiritual atau wali kutub yang memancarkan cahaya rohani bagi wilayah tersebut. Setibanya di Gaya pada tahun 1850, Sayyid Sa'atta Husain Fani Chishti pertama kali singgah di rumah hakim distrik Gaya yang bernama Sayyid Ashraf Hussain. Fakta ini mencerminkan bahwa kehadiran beliau diterima secara sosial oleh kalangan elit lokal dan membuktikan pengaruh spiritual yang telah beliau miliki bahkan sebelum aktif berdakwah di sana. Di wilayah Gaya, yang secara historis dikenal sebagai pusat ritual dan ziarah umat Hindu dan Buddha, beliau mendirikan pusat dakwah dan spiritualitas yang berlandaskan pada prinsip tarekat Chishti, yaitu cinta kasih, toleransi, dan pelayanan kepada kemanusiaan. Pendekatan beliau yang inklusif dan welas asih memungkinkan ajaran Islam diterima oleh masyarakat setempat tanpa konflik dan penolakan. Selain sebagai seorang sufi dan pendakwah, Sayyid Sa'atta Husain Fani Chishti juga dikenal sebagai penulis dan penyair yang produktif. Karya-karya beliau menunjukkan kemahiran dalam berbagai bahasa dan bentuk sastra, dan sering kali menyuarakan nilai-nilai kerinduan spiritual, cinta ilahi, dan pengorbanan. Keahlian beliau dalam bahasa dan kepiawaian dalam orasi menjadikan beliau sebagai figur intelektual sekaligus spiritual yang dihormati. Hal ini menempatkan beliau dalam posisi yang unik sebagai penghubung antara dunia ilmiah dan dunia mistik dalam Islam India. Dalam tradisi tarekat, istilah ghaus merujuk pada derajat tertinggi dalam makam kewalian, dan Sayyid Sa'atta Husain Fani Chishti dianggap telah mencapai makam ini menjelang akhir hayat. Posisi sebagai ghaus bukan hanya simbol status spiritual tertinggi, tetapi juga menunjukkan bahwa beliau diyakini memiliki kemampuan rohani luar biasa dalam membimbing umat manusia menuju pencerahan batin dan kedekatan dengan Tuhan. Pengakuan ini tidak hanya berasal dari para murid dan pengikut beliau, tetapi juga dari komunitas sufi secara lebih luas. Pengaruh beliau terus berlanjut bahkan setelah wafat beliau pada tahun 1893. Makam beliau di Gaya menjadi pusat ziarah yang ramai dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang, baik muslim maupun non-muslim.
yang mencari berkah spiritual dan kedamaian batin. Tradisi Hail, peringatan wafat. Beliau terus diperingati dan menjadi sarana untuk menanamkan nilai-nilai universalitas Islam yang penuh kasih dan toleransi. Dalam konteks sejarah Sufisme India, peran Sayyid Sa'atta Hussein Fani Chishti sangat signifikan karena beliau berhasil menanamkan nilai-nilai tarekat Chishti dalam lingkungan yang sangat berbeda secara budaya dan religius. Tanpa konflik, namun dengan pendekatan yang menyejukkan dan penuh keteladanan. Warisan beliau bukan hanya dalam bentuk ajaran spiritual dan karya sastra, tetapi juga dalam bentuk model dakwah yang menghargai pluralitas, keragaman budaya, dan kedamaian sosial. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Tentu kita tahu bahwa dalam setiap perjalanan hidup, selalu ada saat ketika diri kita merasa lelah, goyah, bahkan ingin menyerah. Namun, di balik setiap perintangan, tersembunyi peluang untuk tumbuh dan menguatkan diri kita. Hari ini adalah kesempatan baru, saat yang tepat untuk kembali menyusun niat, memperbaiki langkah, dan meyakini bahwa setiap tetes usaha tidak akan pernah sia-sia. Bangkit bukan karena tidak pernah jatuh, tetapi karena memilih untuk tidak tinggal dalam kejatuhan. Teruslah melangkah meski perlahan, karena selangkah lebih dekat adalah lebih baik daripada diam dalam keraguan. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah hidup kami ini sebagai ladang amal yang penuh berkah. Berikan kekuatan untuk terus menebar kebaikan di dunia. Anugerahkan kemudahan dalam menghadapi segala ujian, dan karuniakan akhir kehidupan yang baik. Lindungi diri kami dan keluarga dan fitnah dunia yang menipu. Jadikanlah akhirat kami sebagai tempat peristirahatan terbaik, dan masukkanlah kami ke dalam surga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai, serta jauhkan kami dari siksa api neraka dan kemurkaan-Mu yang tak tertahankan. Kepada setiap orang yang pernah hadir dalam perjalanan ini, terima kasih atas waktu, kebaikan, dukungan, bahkan teguran. Maafkan atas setiap kata yang menyakiti, sikap yang mengecewakan, atau hati yang mungkin belum sepenuhnya mampu menjaga. Manusia tidak pernah sempurna, namun ketulusan untuk tetap terus belajar dan memperbaiki diri tidak akan pernah padam. Tentu kita tahu bahwa kebaikan tidak selalu datang dalam bentuk besar. Terkadang senyum kecil yang tulus, tangan yang ringan membantu, atau telinga yang mau mendengarkan sudah cukup untuk mengubah hari seseorang menjadi lebih bermakna. Jangan pernah kita menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena bisa jadi satu perbuatan kecil bisa menjadi rahmat Allah turun. Tentu kita tahu menjadi pribadi yang baik bukan berarti tanpa celah, namun menjadi pribadi yang senantiasa sadar dan ingin terus memperbaiki diri. Kebaikan itu menular, dan siapapun yang menanamkan kebaikan akan menuai kebahagiaan meski tak selalu terlihat oleh mata. Dunia membutuhkan lebih banyak hati yang lembut, tangan yang menguatkan, dan jiwa yang peduli. Semoga usaha yang dilakukan bernilai ibadah. Semoga hidup kita menjadi pemberat amal baik, dan semoga kelak ketika dunia telah kita tinggalkan, nama yang tertinggal bukan hanya sekedar dikenang, tetapi menjadi doa yang terus mengalir karena kebaikan
yang tidak pernah berhenti untuk ditanam. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like, silahkan share, dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja, semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.